Salam sehat selalu, salam cas merah. Minggu yang lalu nakku, Bapak telah memberikan materi yakni dalam bentuk PPT, manusia purba Indonesia dan dunia. Yang dimana nakku manusia purba Indonesia yang pertama adalah Meganthropus paleojapanicus. Ciri-cirinya sebagai berikut nakku. Serta penemu dari fosil Meganthropus paleojapanicus tersebut nakku. Yang kedua nakku, Pithecanthropus mojocertensis. Ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis sebagai berikut nakku. Penemu Pithecanthropus erectus, von Koningswald nakku. Selanjutnya nakku, Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus sebagai berikut. Penemu fosil Pithecanthropus erectus bernama Eugenie de Vries. Selanjutnya nakku, Pithecanthropus solvensis. Penemunya von Koningswald dan ciri-cirinya sebagai berikut. Selanjutnya jenis Homo solvensis. Berikut ciri-ciri jenis Homo solvensis beserta penemunya. Berikut jenis manusia purba Homo wajakensis. Penemu Homo wajakensis bernama Van Rietschoten. Ciri-cirinya sebagai berikut. Selanjutnya nakku, manusia purba Asia yakni Sinanthropus pekinensis. Ciri-cirinya sebagai berikut. Penemu manusia purba jenis Sinanthropus pekinensis bernama Davidson Black bersama temannya Frans Weinderix. Selanjutnya nakku, Ramapithecus brepirostis. Berikut ciri-ciri Ramapithecus brepirostis beserta dengan penemunya bernama G.E. Lewis. Berikut nakku, manusia purba yang ada di Afrika. Yang pertama kita bahas adalah manusia purba Sahelanthropus thadensis beserta ciri-cirinya dan penemunya sebagai berikut yang bernama Alain Beuvilain. Selanjutnya anakku, Ororhyntugenensis. Ororhyntugenensis ini ditemukan di Bukit Tugen, tepatnya di Kenya. Nama penemu Ororhyntugenensis bernama paleontologis Brigde Sneud dan geologis Martin Pickford. Selanjutnya anakku, Australopithecus anamensis. Nama penemu Australopithecus anamensis ini nakku dipimpin oleh Brian Patterson. Selanjutnya anakku, Australopithecus afarensis. Manusia purba Australopithecus ini ditemukan oleh Raymond Dart, tepatnya di Desa Taung di sekitar Behunelan tahun 1924. Selanjutnya anakku, Kenyathropus platyops. Kenyathropus platyops ini ditemukan pada tahun 1999 oleh Justus Erus yang merupakan dari tim Miaphiliaceae, tepatnya di Danau Turkana, Kenya. Selanjutnya anakku, Homo habilis. Jenis Homo habilis ini nakku ditemukan oleh Nansen Leake, yang dimana dia menemukan fosil ini tepatnya di Tanzania, Afrika Timur tahun 1962 dan 1964. Selanjutnya anakku, Homo rudolfensis. Jenis Homo rudolfensis ini ditemukan oleh Richard Leake dan Geolog Miaphiliaceae tahun 1972, tepatnya di timur danau Kenya.
Selanjutnya nakku, Homo ergaster. Jenis Homo ergaster ini nakku ditemukan di Kenya, tepatnya 14 juta tahun yang lalu. Yang dimana nama dari penemu fosil ini adalah Richard Leakey. Selanjutnya nakku, Homo rhodesiensis. Jenis Homo rhodesiensis ini nakku ditemukan oleh Tom Zwicklar di Rhodesia Utara. Tepatnya tahun 1921. Selanjutnya nakku, manusia purba Eropa. Manusia purba Eropa salah satunya adalah Homo heidelbergensis. Bisa kamu lihat di situ ditemukan oleh Dr. Sotensak tahun 1908 di desa Maurer dekat kota Heidelberg, tepatnya di Jerman. Ciri-ciri manusia heidelbergensis ini nak bisa kamu lihat sebagai berikut. Selanjutnya nakku, Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis ini nakku ditemukan oleh Rudolf Virchow. Tepatnya nakku di Gua Neanderthal di dekat Düsseldorf, Jerman Barat. Ciri-cirinya bisa kamu lihat sebagai berikut. Selanjutnya nakku, jenis Homo cro-magnon. Jenis Homo cro-magnon ini nakku ditemukan tepatnya tahun 1868. Ditemukan fosil Homo cro-magnon ini nakku di dekat Gua Cro-Magnon, tepatnya di Prancis sekitar 4.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri manusia Cro-Magnon ini bisa kamu lihat sebagai berikut. Nah, yang menjadi pertanyaan nakku, yang harus kamu ketahui dan kamu pahami, metode apa yang dilakukan oleh peneliti, serta alat-alat apa yang digunakan para ahli dalam melakukan penelitian terhadap manusia purba tersebut. Baik nakku, yang pertama kita membahas metode yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama nakku, metode radiometric dating. Metode ini nakku sangat umum dilakukan oleh ahli arkeolog, yang intinya adalah menghitung perbandingan unsur tertentu pada spesimen fosil. Kemudian dibandingkan dengan kandungan unsur yang sama pada atmosfer dengan prinsip waktu paruh peluruhan atom. Selanjutnya nakku, metode stratigrafi. Metode stratigrafi ini nakku cabang dalam geologi yang meneliti lapisan bumi, tepatnya lapisan batuan di lapisan terluar bumi alias kerak, dan terbentuklah lapisan-lapisan itu. Bidang ini pertama kali diteliti oleh Nicholas Steno pada tahun 1669. Yang dimana teori ini nakku menganalisa umur fosil berdasarkan letaknya. Baik nakku, selanjutnya alat-alat yang digunakan para ahli dalam melakukan penelitian terhadap manusia purba. Yang pertama nakku, perlengkapan sapling palu geologi. Yang kedua, sample bag. Yang ketiga, chisel. Yang keempat, GPS. Selanjutnya, instrumen geofisika. Selanjutnya nakku, kompas. Selanjutnya nakku, clipboard. Itulah dia nakku alat-alat yang digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitiannya terhadap manusia purba.
Sampai di sini nakku penjelasan Bapak tentang manusia purba yang ada di Indonesia, dunia, serta alat-alat apa saja yang digunakan dan metode apa yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya terhadap manusia purba. Salam sehat selalu nakku, salam jas merah.